Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Swasembada baja bukan utopia. Industri baja nasional merupakan satu di antara deretan industri lokal yang hingga kini belum mampu memenangi kompetisi dengan produk impor di pasar dalam negeri. Impor di sektor baja dan petrokimia yang mendominasi impor bahan baku penolong Indonesia menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada produk tersebut. Pandemi COVID-19 memang sempat membuat kinerja impor baja secara nasional menurun sekitar 40%. Hal itu sejalan dengan lesunya kegiatan industri tanah air. Kini, seiring meningkatnya kemampuan adaptasi di tengah wabah corona, aktivitas dunia usaha mulai bergairah. Impor baja pun kembali menggebu. Pada triwulan 1 2021, misalnya, impor baja mencapai 1,3 juta ton senilai 1 miliar US dollar. Impor naik 19% dari triwulan 4 2020 sebanyak 1,1 juta ton baja senilai 764 juta US dollar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2021 terjadi peningkatan impor baja sebesar 36% yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam. Berulang kali industri baja lokal megap-megap mendapatkan tekanan serbuan baja impor. Tiap kali keluhan industri lokal menyeruak ke publik, berbagai rencana kebijakan untuk mengatasi ketergantungan pada baja impor pun mengemuka. Meski begitu, belum ada yang benar-benar mampu menuntaskan ketergantungan itu. Kemarin, saat meresmikan Hot Strip Mill atau HSM, 2 milik Krakatau Steel, Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa ke depan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor baja. Swasembada baja harus bisa diwujudkan karena Indonesia punya modal dan kemampuan soal itu sehingga bisa menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun. Keyakinan itu bukan utopia atau mimpi tanpa dasar hingga mustahil terwujud. Terbukti, Krakatau Steel kini bisa menghasilkan plat baja lembaran panas atau Hot Rolled Coil HRC level premium dengan ditopang teknologi canggih dan teranyar. Teknologi tersebut diklaim sejauh ini hanya dimiliki Indonesia dan Amerika Serikat. Produk baja yang dihasilkan dari lini pabrik terbaru Krakatau Steel itu merupakan bahan baku penolong antara lain untuk mesin-mesin pertanian, bingkai otomotif, rel kereta, hingga proyek konstruksi. Presiden menginginkan kapasitas produksi pabrik itu dipacu dan ditingkatkan dari saat ini 1,5 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun. Dengan begitu, ia mampu mengenyangkan industri pengguna di dalam negeri tanpa perlu mengimpor. Tidak kurang dari 29 triliun rupiah devisa dapat dihemat setiap tahunnya. Tentu saja, Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel hanya satu bagian dari solusi mengatasi ketergantungan pada impor. Perusahaan yang selama 8 tahun merugi itu sudah untung. Bagian lainnya yang tidak kalah penting ialah menciptakan iklim usaha kondusif disertai dengan kemudahan berinvestasi. Tim diplomasi pemerintah bersama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atau KPPI harus senantiasa siap menepis serangan produk impor yang ditengarai, menyalahi aturan, dan rawan menghancurkan produk lokal. Instrumen kebijakan tarif dan non-tarif harus dioptimalkan. Di sisi lain, produsen dalam negeri jangan dibiarkan manja oleh perlindungan yang berlebihan sehingga melemahkan daya saing produk lokal. Persaingan yang sehat di pasar lokal mesti dipacu dan secara bertahap menantang pesaing di pasar global. Cara-cara memenangi persaingan dengan produk impor dan mewujudkan swasembada kurang lebih sama berlaku pada produk lokal lainnya. Kuncinya kerja keras, cerdas, dan berintegritas.
tutup celah praktik main mata pemburu rente di kalangan pembuat kebijakan dengan importir. Dengan begitu, cita-cita swasembada bukan sekadar utopia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Swasembada baja bukan utopia, itulah topik atau editorial yang kita angkat pada hari ini. Sekarang kita berlanjut ke Bang Gaudens. Bang Gaudens, kalau tadi kita sebut bahwa ketika perusahaan baja nasional sudah mulai bangkit dan bergeliat begitu ya, setelah mengalami sejumlah perbaikan. Tapi bagaimana dengan pasarnya di dalam negeri? Kalau kebiasaan mengkonsumsi baja luar dengan mengimpor yang bahkan datanya kalau di triwulan 1 kan datanya meningkat dari triwulan 4 2020 begitu ya, Bang Gaudens. Apakah ini bisa secepat mungkin akan berubah? Paling tidak kita mulai dari BUMN sendiri deh, misalnya BUMN yang juga menggunakan baja dari konstruksi, kemudian kereta api misalnya. Apakah mungkin ini juga dikondisikan agar ya menggunakan baja perusahaan dalam negeri dulu, BUMN sendiri? Ya kalau soal mungkin sih mungkin ya. Yang paling penting itu kan bagaimana persaingan pada harga. Pada akhirnya harga yang menentukan. Nah, ya. Karena memang tidak boleh ada monopoli. Tetapi walaupun tidak ada monopoli, mestinya mengonsumsi baja dari dalam negeri bagian dari ekspresi kecintaan kepada Indonesia atau kecintaan kepada produksi di dalam negeri. Negeri sendiri ya. Nah, mindset seperti ini yang mestinya dibangun dan dipelopori oleh BUMN, terutama mereka yang mengerjakan infrastruktur yang berbasis APBN. Bayangkan negara mengeluarkan uang dari kantongnya, kemudian membangun, dikerjakan oleh BUMN. Amat keterlaluan kalau dia mengambil bajanya dari luar negeri, sementara di dalam negeri tidak dipakai. Nah, tapi kalau bicara kualitas, Bang, di sini disinggung juga sebenarnya dalam Editorial Media Indonesia bahwa kalau bicara kualitas, kenapa ini kemudian judulnya menjadi bukan utopia? Karena teknologinya sudah tercanggih begitu ya dalam konteks industri baja. Disebutkan hanya ada 2 di dunia ini, Amerika dan sekarang ada di Indonesia salah satunya. Apakah ini bisa menjadi kemudian jaminan bahwa dengan adanya teknologi terbaru ini yang disebut dengan hot roll coil begitu ya, itu kualitasnya akan jauh semakin meningkat sehingga dapat meyakinkanlah pengguna-pengguna baja, jangankan swasta tapi BUMN terlebih dahulu deh. Ya ada kondisi yang berubah ya. Yang pertama itu pada kualitas bajanya, itu kualitas premium. Karena diproduksi oleh mesin yang di dunia ini hanya ada 2, Amerika Serikat dan Indonesia, itu yang pertama. Walaupun kualitas bagus, kalau tidak ada dukungan political will dari pemerintah untuk menggunakan produksi dalam negeri, percuma juga. Karena pengalaman di masa lalu, ketika masih jayanya Krakatau Steel, pada saat itu pemerintah membuka keran impor untuk baja. Karena apa? Karena ada kong kali kong dengan mereka yang bermain di baja itu untuk kepentingan impor. Impor itu kan bukan pada awalnya itu bukan karena kebutuhan, karena memang ada persekongkolan antara pihak swasta yang mendatangkan baja dari luar negeri dengan mereka yang menguasai regulasinya. Nah, sekarang pemerintah sendiri ditegaskan oleh Presiden kemarin bahwa tidak boleh ada lagi impor. Nah, ketegasan Presiden ini mestinya menjadi perintah yang tegak lurus dilakukan oleh semua instansi pemerintah dan BUMN sendiri. Tegak lurus itu kata-kata nanti kita lanjutkan ulasannya ya Bang Gaudens, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Editorial akan berlanjut setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan editorial Media Indonesia hari ini. Swasembada baja bukan utopia. Langsung saya sapa Anda yang sudah bergabung bersama kami, Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudien. Selamat pagi, silakan ini Pak Edward. Judulnya pagi ini menggelitik sekali nih. Oh, kenapa Pak? Bukan utopia. Emangnya negara kita negara hayalan selama ini, apa itu yang jadi pikiran saya. Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang membuat kita bangga sebagai bangsa saat ini. Di mana kita sudah diharapkan kita nantinya akan jadi produsen baja. Ini tindakan-tindakan senyap yang bikin harkat dan martabat bangsa kita meningkat. Oke. Ada smelter tentang nikel, di mana juga baja putih. Sekarang di mana pemerintah Jokowi berani menentang Uni Eropa dengan menyetop. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kejutan yang dibuat. Sekarang kita bangsa Indonesia sadar betul bahwa selama 8 tahun yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, betul-betul banyak yang mengejutkan. Infrastruktur yang luar biasa. Sampai ke Irian ada jembatan yang sangat megah. Ya. Yang berwarna merah putih lagi itu. Ya, ini bukan saya memuji-muji apa realitanya bahwa pemerintah sekarang memberikan pijakan yang baik untuk pemerintah-pemerintah selanjutnya. Banyak produsen industri-industri yang bakal hidup nanti memang belum kita rasakan sampai di saat ini hasilnya yang signifikan. Tetapi yakinlah dengan adanya industri semester, adanya industri baja, adanya hal-hal lain yang membuat kita menjadi bangga infrastruktur yang besar. Anak cucu kita akan merasakan, akan jadi sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia pemerintahan yang dilakukan oleh Jokowi. Selamat, mudah-mudahan pemerintah penerus nanti punya kepribadian, punya karakter, punya integritas, punya kapabilitas seperti presiden yang ada sekarang. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Terima kasih. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, Pak Yunus Luat di Tanjung Solor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi Bung Indra dan Bung Gaudensius Suhar yang terhormat. Iya, selamat pagi, silakan Pak Yunus. Ya, swasembada baja bukan utopia. Benar, kami juga memang merasa bahwa mudah-mudahan Indonesia ini bukan suatu komunitas atau masyarakat khayalan dengan kualitas-kualitas yang sangat didambakan ataupun mendekati sempurna. Itu utopia. Tetapi pada kenyataan yang kita ketahui sebenarnya hasil besi baja kalau dieksplorasi dengan benar, diambil untuk kepentingan negara, maka ada banyak tempat-tempat, termasuk mohon izin di Provinsi Kalimantan Utara ada deposit besi. Ketika nanti diambil, mudah-mudahan bisa mensejahterakan warga Kaltara, juga seluruh NKRI tercinta. Mudahan ini benar-benar akan terlaksana. 7 negara produsen besi baja terbesar, China, kemudian India, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia, Jerman. Jerman ini yang pengguna terbesar karena memang dia ada produk kapal-kapal pesiar dan lain sebagainya. Intinya kami mau sampaikan kekayaan-kekayaan Indonesia yang dulu pernah hilang mohon ditarik oleh pemerintah.
Sukses untuk pemerintahan Jokowi, bukan kami puji, tapi ini kenyataan yang sudah dibuat memenangkan kepentingan rakyat semesta. Terima kasih, sukses selalu, mudahan virus COVID ini segera lenyap, musnah, habis tak tersisa di bumi NKRI tercinta karena kebersamaan kita. Baik, semangat sekali Pak Yunus, terima kasih. Baik Pak Yunus, terima kasih ya, kita sudah tangkap poinnya. Memang ada dua penelpon ini cukup semangat sekali. Mungkin lagi-lagi ini mengapresiasi bahwa dari pemerintahan Jokowi seperti yang mungkin disinggung tadi juga soal political will, menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan di bangsa ini yang mungkin lama nggak tersentuh, lama mungkin terbiarkan begitu ya Bang Gaudens. Kali ini mungkin hadir dengan political will. Memang persoalannya adalah political will ya Bang Gaudens. Political will itu ibarat komputer gitu. Karena hang terus, di restart. Atau dengan kata lain, secara filosofis kita sebutnya sebagai habitus baru. Jadi ada kebiasaan baru di dalam pemerintahan ini untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada di dalam negeri, ketimbang harus dengan mudah kita mengimpor yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Katakanlah selama ini di sebelum ini misalnya, walaupun Indonesia negara agraris gitu ya, tetapi kita masih mengimpor pangan dari luar. Negara agraris, impor pangan, ironis. Ironis lainnya katanya nenek moyang kita pelaut gitu ya, tetapi ikan juga diimpor. Nah, hal-hal seperti ini kita membentuk habitus baru, kebiasaan baru dengan bangga mengonsumsi seluruh produksi di dalam negeri. Nah, kebanggaan itu harus kita konversikan kepada kecintaan kepada Indonesia. Hanya dengan kecintaan itu, atau yang dikatakan oleh Bapak Presiden kemarin itu, tidak boleh ada lagi impor baja. Itu ekspresi kecintaan kepada produksi baja dalam negeri. Itu sudah jelas. Bicara soal tegak lurus tadi kita lanjutkan ya Bang Gaudens ya. Bagaimana kemudian mengimplementasi dan ada pengawasan yang baik ya, yang ketat juga, walaupun juga jangan sampai terjadi monopoli. Tadi kan konteksnya seperti itu Bang Gaudens. Seperti apa kira-kira agar ke bawahnya itu masyarakat juga ikut bisa mengawasi, mungkin menyampaikan laporannya, ternyata pada kenyataannya di lapangan ya masih impor-impor juga gitu. Ya ada yang dibutuhkan. Ada dua keutamaan bangsa ini yang harus kita kembangkan. Yang pertama itu berpikir besar. Jokowi sudah berpikir besar. Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sudah berpikir besar. Tetapi yang kedua itu pada tataran detailnya. Nah, hanya Jokowi yang kita lihat presidennya sangat detail pada data detail. Nah, bagaimana mendetailkan gagasan besar Jokowi untuk swasembada baja? Itu artinya ketika menaikkan kontrak, membuat kontrak kerja dengan perusahaan manapun, termasuk BUMN, di dalam mengerjakan infrastruktur dalam negeri, harus ada kandungan konsumsi baja dari dalam negeri, tidak boleh dari luar negeri. Itu boleh dilakukan oleh pemerintah. Sampai sedetail itu bahkan untuk dalam kontrak segala macam begitu. Ya kalau tidak sedetail itu malah orang lebih mudah mengimpor. Bahkan ada pada satu masa di beberapa perusahaan di Indonesia mengimpor baja dari Tiongkok, kemudian dikasih cap dalam negeri. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak boleh lagi terjadi. Dan kita bergembira, Presiden sendiri sudah memimpin untuk memastikan bahwa tidak ada lagi impor baja. Tapi apakah yang seperti ini bisa dibuat sistematis ya, Bang Gaudens ya? Artinya begini, tidak harus kemudian kalau nanti Presiden langsung turun baru kembali lagi dengan semangat awal. Tapi ketika sudah tidak mungkin juga day to day atau setiap saat Presiden turun mengawasi soal ini. Nah, bagaimana secara sistematis itu dibentuk sehingga penggunaan baja dalam negerinya juga tidak kendor begitu ya? Disinilah memang agak susah ya, karena kita itu kan tidak membiasakan diri, membudayakan, tadi saya sebut habitus ya. Kita mestinya membiasakan diri untuk adanya kesinambungan program dan kebijakan. Yang terjadi selama ini kan ganti presiden, ganti semua kebijakan. Nah, itu dia.
undang-undangnya sudah sangat jelas keberpihakan kepada produksi dalam negeri. Ya. Implementasinya ya kita berharap siapapun yang menjadi presiden ke depan tidak tergoda dengan iming-iming dari swasta. Swasta ini menggoda kok. Swastanya menggoda sekali ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, terutama kita ingin ulas pelajaran apa dari persoalan di BUMN yang tadi disebut beranak cucu yang cukup besar sekali dan ternyata itu menjadi persoalan-persoalan yang hampir terjadi di hampir semua BUMN kita gitu ya. Kemudian setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, kita tadi sudah singgung soal bagaimana ketika Presiden sudah mengatakan stop impor, harus tegak lurus ke bawah agar benar-benar swasembada ini tidak kemudian hanya swasembada tapi pasarnya juga tidak ada, kan begitu maksudnya Bang? Artinya penggunanya juga dalam negeri juga banyak juga, tidak kemudian tergoda oleh impor dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya begini Bang, ketika kita coba besarkan agak sedikit melihat mundur ke belakang, kenapa ada persoalan di perusahaan baja nasional kita ini gitu kan. Nah, itu kan adalah gambaran bagaimana BUMN yang punya anak, yang kemudian punya cucu bahkan, dan jumlahnya puluhan tadi cucunya disebut Bang Gaudens. Pelajaran apa sehingga ke depan ini tidak berhenti ketika sekarang ini Presiden Jokowi dengan political yang will yang baik, tetapi juga detail yang dikawal dengan baik, kemudian kita lihat menterinya juga bisa tegak lurus menjalankan keinginan dari Presiden, tapi kan pasti periodisasi kepemimpinan politik juga pasti akan berubah. Nah, tapi supaya semangat ini tidak berubah juga begitu, Bang, pelajaran apa yang penting dari soal BUMN ini? Ya, BUMN itu sudah berjalan cukup panjang gitu. Selama dulu di masa Orde Baru dia menjadi bagian dari pembiayaan politik. Nah, karena itu disebutnya sebagai sapi perah. Kasihan sapinya sih. Sapi perah katanya. Karena uang politik itu berasal dari bisnis-bisnis legal dan ilegal di dalam BUMN itu. Karena itulah jangan heran Indra, BUMN itu banyak anak, jauh lebih banyak lagi cucunya. Untuk bagi-bagi jabatan, di sanalah orang-orang yang di lingkaran kekuasaan itu bisa menjabat sebagai komisaris dan lain-lain. Jadi keuntungan itu dibagi-baginya di sana. Nah, sekarang oleh pemerintahan Jokowi, semua BUMN itu diwajibkan untuk fokus kepada bisnis intinya. Ambil contoh misalnya yang terkait dengan baja, Krakatau Steel. Krakatau Steel itu punya 11 anak perusahaan. Ada 11 anak perusahaan di bawah Krakatau Steel. Cucunya ada 60. Bisnisnya mulai dari air bersih sampai kepada lapangan golf. Beda dengan tidak ada kaitan sama sekali dengan induknya. Nah, ini kan oleh Erick Thohir, Menteri BUMN sekarang itu memaksa semua BUMN, tidak hanya Krakatau Steel, untuk kembali kepada bisnis inti. Dan ada hasilnya. Kalau yang lalu-lalu itu Krakatau Steel itu bisa utang sampai 31 triliun, mulai tahun ini dia untung sekitar 800 miliar. Di tengah pandemi dia untung, bahkan sudah mulai mengekspor baja. Nah, hal yang baik, iklim yang baik ini yang dialami oleh BUMN sekarang ini di masa pemerintahan Jokowi, mestinya tidak boleh berhenti di sini. Harus dilanjutkan oleh Presiden yang akan datang. Ini restrukturisasinya itu masif tidak Bang sebenarnya di dalam Krakatau Steel ini sendiri? Oh, sangat masif. Sangat masif ya? Sangat masif. Dan sehingga terjadi perubahan yang signifikan. Bukan hanya masif sih, terstruktur, strukturisasinya sangat terstruktur. Sehingga memang hasilnya itu luar biasa. Hanya dalam waktu belum sampai 2 tahun ya. Tahun lalu itu dilakukan suntikan modal dari PEN dari PEN itu disuntik modal, dan sekarang udah ada hasilnya. Setelah dilakukan restrukturisasi utangnya juga gitu. Nah, ini kan hal yang baik yang mestinya diteruskan. Jangan sampai Menteri BUMN
pada pemerintahan berikutnya justru menjungkir-balikan lagi apa yang terbaik hari ini. Itu sebenarnya yang ingin kita masuknya ke sana sebenarnya, Bang. Tidak, memang tidak ada aturan atau cara yang mengharuskan hal-hal yang baik ini harus diteruskan, tidak boleh diberhentikan. Nah ini kan tergantung pemimpinnya. Political will tadi akhirnya. Kebetulan pemimpinnya sekarang yang bernama Jokowi itu punya komitmen untuk membesarkan semua BUMN, bahkan dia sendiri tidak mau mengambil untung dari situ sama sekali. Oke, berarti istilah sapi perah itu perlahan-lahan memang harus terhapuskan begitu, dihapuskan begitu ya? Ya, mestinya sapi yang memberikan kesejahteraan buat rakyat gitu ya. Perah untuk kesejahteraan semuanya, bukan diperah untuk kesejahteraan segelintir orang. Nah, kembali ke soal kita bicara konteks swasembada baja ini bukan utopia, bukan mimpi yang tidak berdasar begitu ya. Tetapi ketika kita bicara secara infrastruktur, secara organisasinya tadi kita sudah bedah. Artinya ada pelajaran di situ yang harus diteruskan. Jangan sampai kemudian BUMN menjadi juga ini Bang Gaudens tempat berterima kasih secara politik ketika ada dukungan-dukungan politik diberikan kepada calon tertentu, kemudian setelah terpilih jadi maka ada tempat-tempatnya, salah satunya ada tempat-tempat sebagai komisaris BUMN itu. Apakah itu bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat BUMN itu tidak akan cepat maju sehingga perlu direstrukturisasi dan lain sebagainya? Ya, sekarang ini hampir semua BUMN sudah dilakukan restrukturisasi. Mudah-mudahan Garuda juga yang sudah dalam proses juga akan mengalami keuntungan. Kalau saja restrukturisasi yang dilakukan sekarang ini dijadikan pola, tentu hasilnya akan bagus kok. Nah, bagaimana kita memelihara pola yang ada ini sehingga tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil di kemudian hari. Nah, konsistensi ini yang penting bagi bangsa ini ya. Sebagai bangsa kita harus konsisten, walaupun kita tahu juga di dalam politik praktis tidak mungkin semua yang baik ini akan diteruskan menjadi baik lagi di kemudian hari. Bisa saja hari ini baik menjadi tidak baik di kemudian hari. Di kemudian hari disesuaikan begitu ya maksudnya. Oke, nah Bang Gaudens menutup celah rentenya, mungkin sedikit digambarkan celah rente yang dikejar oleh para pemburu rentenya ini seperti apa sehingga ke depan itu tidak terjadi lagi dan tertutup bagi para pemburu celah rente ketika sistemnya ini sudah menjadi bagus. Secara teori itu kan ketika Krakatau Steel pada zaman masa kejayaannya tidak ada impor baja. Ketika tidak ada impor baja, banyak orang yang tidak menikmati keuntungan dari baja. Tetapi ketika disistematiskan untuk menghancurkan Krakatau Steel, ketika itulah dibuka keran impor. Pada saat itu banyak sekali yang menjadi orang kaya mendadak ya. OKB, orang kaya baru katanya. Baik, Bang Gaudens mungkin terakhir sebagai penutup, kita ingin gambarkan kalau kita bicara swasembada pangan itu kan jelas urusannya sama langsung ke masyarakat adalah urusan perut dan urusan bagaimana ketersediaan ketahanan pangan dan lain sebagainya ya Bang Gaudens. Nah kalau bicara soal swasembada baja ini, seberapa signifikan sih sebenarnya soal ketersediaan baja yang sampai harus swasembada tadi dengan soal berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, apalagi bicara soal republik ini? Ya sebetulnya sangat inline ya. Kalau baja itu murah, tentu harga jual mobil nanti itu murah juga. Kalau baja itu murah, harga beli kapal laut juga murah. Karena bisa diproduksi di Indonesia. Kapal laut itu hampir 80% itu dikerjakan di Indonesia Barat. Hanya 20% di Indonesia Timur. Kalau baja yang dihasilkan oleh Krakatau Steel itu bisa memenuhi kebutuhan produksi kapal laut, kita sangat kompetitif. Nah, yang kita pikirkan itu jangan hanya kepentingan di dalam negeri, tetapi bagaimana perusahaan-perusahaan termasuk BUMN di dalam negeri itu bisa bersaing di dunia internasional. Kata kunci untuk bisa bersaing di dunia internasional itu BUMN-nya dikelola secara ekonomis dan terbuka. Hanya dengan itu kita berharap pada swasembada terhadap apapun, bukan hanya baja, itu bukan utopia. Atau dengan kata lain, kita mampu kok. Kita mampu, itu kuncinya. Baik, dengan semua sistem yang baru, restrukturasi BUMN yang baik, kemudian bisa berlanjut ke depan dan tentu saja menutup celah-celah rente, maka sebenarnya apapun kita bisa
swasembada sebenarnya dan kita mampu gitu ya Bang Gaudes Ya, termasuk swasembada beras ya. Kita mampu gitu. Mampu. Baik, terima kasih Bang Gaudes atas ulasannya di editorial Media Indonesia pagi ini. Salam sehat selalu dan Salam terus sehat. bahagia Bang Gaudes. Presiden menginginkan kapasitas produksi pabrik baja PT Krakatau Steel bisa ditingkatkan dari 1,5 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengatasi ketergantungan impor. Perlindungan produk lokal dibutuhkan dari serbuan produk impor terlebih yang masuk menyalahi aturan agar swasembada baja bukan lagi utopia. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Terima kasih Anda telah memberikan komentar dan bergabung menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Indra Maulana, salam sehat selalu, sampai jumpa. Metro TV,